Kali ini saya akan mereview sebuah sepeda e-bike keluaran tahun 2020. Namanya adalah United Tuskar. Tidak perlu lama-lama, berikut review singkatnya. Untuk grup set dari United Tuskar ini menggunakan Shimano Altus 9 Speed. Untuk pengeremannya ini belum hidrolik ya. Ini saya mau ganti tapi tidak bisa karena di sini terdapat sensor kabel-kabel ini yang menghubungkan ke mesin. Tapi untuk pengereman sudah lumayan lah, untuk mengerem itu sudah cukup. Untuk shocknya ini menggunakan Suntour XC-M30. Ini tampilan jelasnya. Untuk rodanya ini 27,5. Ini terlihat lebih besar. Sedangkan untuk merek dari bannya ini Kenda. Nah, ini 27,5. Untuk framenya ini dari alloy. Ini lumayan tebal ini. Cukup kokoh ya, cukup bagus. Sedangkan ini adalah baterai. Jadi baterai tertanam di sini. Kalau yang memang jarang mengikuti perkembangan sepeda, jika melihat sepeda ini seakan-akan seperti sepeda biasa, padahal ini adalah sepeda e-bike yang bisa digoes dengan bantuan elektrik dari baterai yang sudah ada. Dan ini letak mesinnya, dan juga bisa dikayuh secara manual. Sedangkan ini adalah untuk pengecasannya di sini. Ini tinggal buka dan tinggal ditutup di sini agar kedap air. Ini kalau dari pabriknya ini udah menjamin keamanan dari air. Kemudian untuk bagian sprocketnya ini 9 speed dengan besaran sprocketnya ini sampai dengan 11 sampai dengan 36T. 11T sampai dengan 36T. Untuk warnanya sendiri ini dop, hitam dop dibalut dengan warna gold. Jadi kesannya sangat terlihat premiumnya. Ini pembelian Januari, seharusnya saya dapat warna biru, tapi saya tidak mau karena lebih suka warna gold. Birunya terlalu ngejreng itu untuk keluaran yang terbaru, jadi saya pilih yang gold, dan nyarinya itu sulit untuk yang gold ini. Akhirnya setelah inden beberapa bulan datang. Untuk RD-nya Shimano Altus 9 Speed. Untuk sadelnya ini merek United. Ini kita lihat untuk kelistrikannya. Untuk motor penggeraknya ini 350 watt. Di sini sudah ada tertulis 350 watt.
Kemudian pada bagian atas ini terdapat electric throttle. Jadi dengan menekan ke bawah, ini nanti sepeda akan berjalan. Tapi kondisi sepeda harus jalan dahulu. Kalau keadaan berhenti seperti ini, saat kita menekan dia tidak akan berfungsi. Tapi disarankan, untuk saya pribadi menyarankan jangan menggunakan ini ya, karena semakin kita sering menggunakan akan semakin baterai cepat habis. Saat pertama dihidupkan, ini akan langsung ke gigi 1. Untuk menambah kecepatan tinggal klik dengan menekan tanda plus. Nah, itu sudah masuk gigi 2, kemudian 3, 4 sampai 5. Untuk gigi 5 ini batas kecepatannya sampai dengan 35 km per jam. Dan dalam penggunaannya saya sarankan, ini dari pengalaman saya pribadi, bila kondisi datar bagusnya dimatikan saja. Saat kita menanjak baru digunakan, itu akan sangat terasa sekali perbedaannya. Agar baterai awet, bisa dalam artian bukan awet jangka panjang ya. Kalau jangka panjang sudah pasti awet karena pabrik mengeluarkan sepeda ini sudah pasti sudah ada uji coba sebelumnya untuk kekuatan baterainya. Kalau untuk daya tahan dari jangkauan berapa kilo sepeda ini dapat melaju sampai dengan 60 km per jam, itu dengan kondisi aktif ya. Untuk penggunaan gigi 1 sampai 5 nya ini aktif. Kemudian jika kita ingin menggunakan sepeda ini sebagai speedometer ya, jadi sebagai speedometer, tapi tidak ingin menggunakan misalnya kelistrikannya, cukup dengan membuatnya menjadi 0. Nah, dengan cara ini nanti saat Anda goes, nanti speedometer tetap berjalan, sepeda tetap kita kayu tanpa menggunakan kecepatan dari gigi 1 atau sampai dengan gigi 5. Jadi bisa difungsikan hanya sebagai speedometer dengan membuatnya menjadi 0. Kalau saya pribadi menggunakan motor kelistrikannya, ini saya on itu dalam kondisi menanjak, tapi jarang sekali, kecuali kalau kepepet. Saya pribadi juga jarang menggunakan sepeda ini, karena sebenarnya beli ini untuk anak saya, jadi jarang saya gunakan, apalagi untuk menghidupkan kelistrikannya. Kalau datar, saya pribadi menggunakan sepeda ini tanpa kelistrikannya, jadi saya off, jadi seperti sepeda biasa. Oke, sekarang kita praktekkan saja. Standar dulu ya. Ini saat ini sebenarnya ada, ini bisa dalam kondisi ini bisa langsung jalan. Mungkin di tempat lain belum ditemui ya. Ini karena saya coba pencet-pencet, ternyata menemukan tombol untuk menghidupkan kelistrikannya. Ini langsung bekerja, ban akan muter dengan menekan tanda min. Dengan menekan tanda min lebih lama. Ini saya tekan, nah itu akan jalan. Nah, ya. Tapi dalam penggunaan tidak saya sarankan ya, lebih bagus dengan menggunakan pedal assist dengan tetap mengayuh.
itu akan membuat baterai bertahan lebih lama, jangkauan Anda goes juga akan lebih panjang, bisa menempuh bahkan 60 km lebih mungkin bisa. Yang penting menggunakan pedal assist dan jangan selalu menghidupkan kelistrikannya ya. Jadi kalau jalan datar matikan saja, saat tanjakan baru gunakan, seperti itu. Dan ini untuk pedal assistnya diubah dulu ke angka 1 untuk gigi 1. Ini kalau digoes nanti baru akan bekerja. Nah, seperti itu. Untuk harga United Tuskar ini bervariasi, bandrol antara 14 juta sekian sampai dengan ada juga yang membandrolnya 20 juta. Ini adalah harga United Tuskar di marketplace. Harga mulai dari 14 juta sekian. Kemudian ada yang menjualnya dengan harga 17 juta lebih. Jadi harga sudah rentang di atas harga 14 rata-rata untuk seller-seller yang jual. Ya. Kenapa kok bisa berbeda? Karena sepeda ini produksinya tidak sebanyak MTB biasa, jadi terbatas ya, produksinya itu tidak banyak. Jadi sekali produksi itu tidak sebanyak sepeda MTB lainnya. Sepeda e-bike United Tuskar ini produksinya sedikit, sehingga orang yang ingin membeli itu kadang harus inden lama. Apalagi untuk yang warna gold seperti ini. Untuk yang warna gold ini udah langka ya, seperti itu. Sekian review singkat sepeda United Tuskar. Semoga dengan setelah Anda melihat review ini tidak bingung lagi menentukan pilihan sepeda e-bike apa yang akan dipilih. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.